Shalom anak-anak semuanya, puji Tuhan ya, semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Hari ini kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, kami siap untuk kehidupan kami dibentuk, dipimpin oleh firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami menyerahkan hati pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus memberi hidup yang baru. Nats Alkitabnya diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 5, 1 Korintus 15 ayat 17 dan 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 19. Nah, anak-anak coba kamu pikirkan, kita sudah berapa kali ya mendengarkan firman Tuhan nih, sudah berapa pelajaran ya? Nah, sudah 4 pelajaran kita belajar. Nah, yang pertama apa? Kita sudah belajar tentang Allah yang memberi keselamatan. Ya, hanya Allah yang telah memberikan keselamatan. Yang kedua, kita belajar tentang manusia yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan dosa. Nah, yang ketiga kita belajar, kita bersyukur bahwa kita mengetahui cara Allah menyelamatkan kita, yaitu kita belajar tentang Tuhan Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Ya, anak-anak, kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi manusia. Dia sudah mati karena dosa-dosa kita. Dan yang keempat, kita sudah belajar tentang apa? Kita belajar tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang memberikan kepastian keselamatan bagi kita semua. Nah, sekarang kita juga akan belajar bagian yang penting dalam hidup kita, yang akan menolong kamu dan saya mengerti siapa kamu dan saya di dalam Kristus, dan bagaimana kehidupan kamu dan saya sesudah percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kamu. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kamu ketika kamu masih berdosa, dan Dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kamu. Ingatlah terus pengorbanan Tuhan Yesus yang besar itu. Ingat, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus bagi kamu dan saya. Dan tetaplah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, kamu dan saya adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, kamu masih ingat ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, dosamu sudah dihapuskan seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan ketika kamu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga punya kepastian memiliki hidup yang kekal di surga, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, karena kamu dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kamu juga sudah mengenal firman Tuhan dari kecil. Ingat, firman Tuhan yang sudah menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga yang memberikan pengetahuan, pengertian tentang Allah yang benar, yaitu
Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, anak-anak, ada hal yang penting yang perlu kamu ingat-ingat juga. Apa itu ya? Ingatlah, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ingat kamu adalah anak yang baru di dalam Yesus Kristus. Kamu sudah benar-benar menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Ayat hafalan kita hari ini apa? 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan apa? Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah, ayo kita akan katakan 3 kali ya, katakan seperti ini. Saya ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Ayo kita katakan ya, 1, 2, 3. Saya ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Saya ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Saya ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, kamu adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus sudah mengubah kamu. Yang diubah bukan tubuhnya ya, tetapi seluruh hidupmu, yaitu pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu sekarang sudah jadi baru. Semuanya itu dikuasai oleh hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, yang menyenangkan Tuhan Yesus. Anak-anak, di ayat tadi 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Maksudnya apa ya? Yaitu segala perbuatan, perasaan, kehendak, pikiran yang berdosa sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya segala yang benar, segala yang baik, hal-hal yang kudus, itu yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, karena kamu adalah ciptaan yang baru, Tuhan Yesus ingin kamu menjadi anak yang taat melakukan firman Tuhan. Anak-anak, tanda dari ciptaan baru adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Itu penting karena dengan taat kepada firman Tuhan, maka orang-orang di sekelilingmu dapat mengetahui bahwa kamu sungguh-sungguh sudah berubah. Kamu sudah menjadi ciptaan yang baru karena kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, ketaatan yang terus-menerus akan membuatmu menjadi anak yang setia, yaitu anak yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan hal-hal yang salah. Setia itu artinya kamu menjadi anak yang tidak akan ikut-ikutan orang lain untuk melakukan dosa. Anak-anak yang setia itu menjadi anak yang kuat menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan. Artinya apa? Tidak mengeluh ketika menghadapi kesulitan, ketika sakit atau mengalami penderitaan. Anak-anak jadi anak yang selalu yakin akan kasih dan penyertaan Tuhan, anak yang selalu berharap kepada Tuhan, dan anak yang sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu memegang teguh iman kepercayaanmu sampai akhir. Tuhan Yesus ingin kamu menjadi prajurit Kristus yang berani untuk memberitakan Injil. Setiap anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu sudah menjadi anak yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kamu adalah prajurit-prajurit Kristus yang dipersiapkan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Anak-anak, seorang prajurit itu selalu siap, taat, setia, dan berani. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan
dituliskan tentang seorang anak yang dari kecil sudah tahu firman Tuhan. Anak itu bernama Timotius. Timotius adalah anak yang senang belajar firman Tuhan dari kecil. Firman Tuhannya diajarkan oleh ibunya yang bernama Eunike dan neneknya Lois. Anak-anak dulu, waktu Timotius masih kecil, firman Tuhan yang diajarkan kepada Timotius adalah Perjanjian Lama. Nah, anak-anak, di dalam Perjanjian Lama sudah dituliskan tentang Tuhan Yesus, seperti di Yesaya 9. Dituliskan tentang Tuhan Yesus yang akan lahir, tentang Tuhan Yesus di Yesaya 53 yang akan disalibkan. Kemudian juga ada di Mazmur pasal 22, Mazmur pasal 34, ada juga tentang Tuhan Yesus yang akan naik seekor keledai di kitab Sakaria 9. Tentang kota Bethlehem di mana Tuhan Yesus lahir itu ada di kitab Mika pasal 5. Anak-anak, Timotius belajar tentang kitab-kitab suci Perjanjian Lama itu dari kecil, dan dia tentu mengetahui tentang janji Allah bahwa Allah akan mengirim juru selamat yaitu Mesias. Nah, anak-anak, suatu hari ada seseorang yang datang ke kota Listra dan Derbe di mana Timotius tinggal. Orang itu bernama Paulus. Anak-anak, Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa kitab suci yang dikenal oleh Timotius, yaitu kitab suci Perjanjian Lama itu, adalah kitab suci yang memberikan hikmat kepada Timotius, memberikan pengertian, pengetahuan tentang Allah yang benar. Tapi juga kitab suci yang dikenal oleh Timotius dari kecil itu adalah kitab suci yang menuntun Timotius pada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, Paulus banyak menjelaskan tentang Tuhan Yesus kepada Timotius, sehingga Timotius menjadi anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, dan juru selamat itu sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk dirinya. Anak-anak, Timotius adalah anak yang taat melakukan firman Tuhan. Timotius selalu senang belajar firman Tuhan karena itu menolongnya untuk makin mengenal Tuhan Yesus, dan Timotius makin tahu kehendak Tuhan Yesus bagi hidupnya. Anak-anak, Timotius senang mentaati firman Tuhan sebab dia tahu ketika dia mentaati firman Tuhan, saat itu Timotius sedang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kamu juga senang belajar dan mendengarkan firman Tuhan? Jika kamu juga senang belajar firman Tuhan dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitabmu dengan teratur, pastilah kamu juga akan makin mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika kamu mentaati firman Tuhan, kamu juga sedang menyenangkan hati Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Anak-anak, adakah di antara kamu yang mau membaca Alkitab dengan teratur? Adakah kamu mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaatinya? Puji Tuhan. Anak-anak, pastilah dengan kamu membaca Alkitab dengan teratur dan mentaatinya, hati Tuhan Yesus disenangkan dan nama Tuhan Yesus pasti dimuliakan. Anak-anak, suatu hari Paulus mengajak Timotius untuk ikut dengannya pergi ke berbagai kota. Pergi untuk apa ya? Anak-anak, perginya bukan untuk jalan-jalan atau main, ya, tetapi Paulus mengajak Timotius untuk ikut memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, tentu saja ibunya Timotius dengan sukacita mengizinkan Timotius pergi bersama Paulus, karena ibunya tahu bahwa Timotius akan pergi dengan
Paulus untuk melakukan hal yang sangat penting, yaitu memberitakan Injil dan menolong orang banyak untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Timotius juga pergi dengan sukacita. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan sebenarnya Timotius adalah seorang yang pemalu, dia seorang yang penakut, dan dia juga kurang sehat. Tetapi karena Timotius anak yang taat dan setia, maka Timotius bersedia untuk ikut Paulus. Anak-anak Timotius menjadi prajurit Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Anak-anak Timotius diingatkan oleh Paulus bahwa Allah memberikan kepada Timotius bukanlah roh ketakutan, tetapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anak-anak, Timotius percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkannya memberikan kepadanya roh yang menjadikan Timotius kuat dan berani. Sebab itu, Timotius memutuskan menjadi prajurit Kristus yang setia sampai mati. Anak-anak, Timotius memegang teguh imannya. Timotius jauh dari ibunya dan neneknya. Dan Timotius diberi tugas khusus oleh Paulus untuk mengajar, menasehati, dan memimpin orang-orang lain, supaya orang lain pun memegang teguh imannya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, seringkali Timotius harus mengajar orang-orang yang lebih tua darinya. Tetapi Timotius ingat nasihat Paulus, bahwa sekalipun dia masih muda, dia bisa jadi teladan atau jadi contoh yang baik bagi orang lain di dalam hal berkata-kata, di dalam kesetiaan ikut Tuhan Yesus, dan di dalam kesucian atau kekudusan hidup. Wow, itu luar biasa bukan? Timotius masih muda, tapi sudah jadi contoh yang baik bagi orang lain, bahkan bagi orang yang sudah lebih tua dari dirinya. Anak-anak, itulah ciri-ciri atau tanda dari orang yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu anak-anak? Kamu semua di sini, apakah kamu yakin bahwa kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kamu? Jika kamu sudah yakin bahwa kamu sudah diselamatkan, artinya kamu sudah memiliki kepastian untuk hidup yang kekal di surga nanti. Dan ketika kamu ada di dunia ini, kehidupan kamu adalah kehidupan yang baru. Di dalam dirimu ada Roh Kudus yang menolongmu untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus itu lebih besar kuasanya dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Sebab itu, roh yang diberikan kepada kamu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu menjadi orang yang setia ikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupmu. Nah, sekarang kita akan ucapkan dulu bersama-sama ayat hafalan kita ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, anak-anak, sekarang ada pertanyaan penting bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa anak-anak yang mau memberikan hidup barunya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak yang taat dan setia sampai akhir hidupmu? Kamu bisa mengangkat tangan kananmu. Puji Tuhan. Nah, adakah anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang bersedia untuk pergi memberitakan Injil, menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang lain? Mulai dari sekarang ketika kamu masih kecil sampai nanti kamu besar. Nah, anak-anak, sadarilah Tuhan Yesus sedang mempersiapkan dirimu dari sekarang menjadi anak-anak yang berani,
berani hidup benar, berani menceritakan kasih Tuhan, dan menjadi anak-anak yang berani memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus senang karena kamu dipersiapkan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Saya ingin mengetahui, adakah anak-anak yang mau pergi memberitakan Injil? Kamu juga bisa mengangkat tangan kananmu. Saya akan berdoa buat kamu. Terima kasih, turunkan tanganmu. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami dan menolong kami, dan juga memberikan keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Sekarang kami berdoa untuk setiap anak-anak yang mau menyerahkan hidupnya untuk melakukan firman Tuhan dan mau bersedia memberitakan Injil kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan hikmat kepada anak-anak yang sudah dipersiapkan menjadi pemberita Injil. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan banyak orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa, dan nama Tuhan Yesus dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Amin.